Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait rekrutmen P3K yang rencananya akan dibuka pada awal tahun 2021, yaitu sekitar bulan Maret. Yang mana untuk rekrutmen P3K tahun 2021 ini akan membuka sekitar 1 juta formasi guru teman-teman. Jadi ini kesempatan besar untuk tenaga pendidik atau guru, terutama guru honorer, baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, untuk bisa menjadi aparatur sipil negara melalui rekrutmen P3K ini. Ada beberapa terobosan baru dalam rekrutmen P3K tahun 2021 ini teman-teman. Salah satunya adalah Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian seleksi P3K. Nanti kami akan infokan lebih lanjut teman-teman mengenai materi pembelajaran ini. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini adalah beberapa informasi penting yang harus teman-teman ketahui terkait rekrutmen P3K. Kita lihat yang pertama, pendaftaran P3K terdiri 3 kategori, yaitu kita lihat yang A, guru honorer sekolah negeri atau swasta terdaftar di Dapodik. Kemudian yang B, individu baru memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang C, guru honor K2 database BKN. Nah, jadi seleksi P3K tahun 2021 ini terbuka bagi seluruh guru honorer yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik teman-teman. Baik itu guru honorer K2 maupun non K2 dan juga lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Nah, jadi inilah 3 kategori yang bisa mendaftar rekrutmen P3K tahun 2021 teman-teman. Dalam hal ini pemerintah menyediakan kesempatan yang adil teman-teman untuk guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang lebih layak dan juga meningkatkan pelayanan kepada peserta didik melalui peningkatan ketersediaan guru ASN dengan melakukan seleksi guru P3K ini. Untuk pendaftaran ini tetap teman-teman melalui portal resmi yaitu sscsnbkn.go.id, yang mana nanti pelamar akan membuat akun dan mengunggah beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan di SSCN. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek video kami yang sebelumnya tentang syarat dan alur pendaftaran P3K ini. Kemudian yang nomor 2, materi ujian P3K terdiri dari kompetensi teknis, penalaran, manajerial, sosiokultural, wawancara secara tertulis. Nah, inilah materi ujian untuk P3K tahun 2021 teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri dari sekarang dengan memperbanyak latihan soal-soal, terutama untuk kompetensi teknis dan penalaran teman-teman, karena ini bobotnya lebih besar dari materi yang lain yaitu 60%. Kemudian untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini bobotnya 40%. Kemudian yang nomor 3, NIK pada Dapodik sinkron dengan Dukcapil. Nah, jadi pastikan NIK dan nomor KK sudah sesuai dengan data pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil teman-teman. Karena nanti pada saat pendaftaran akan terintegrasi dengan data pendidik dan tenaga kependidikan atau Dapodik dan data kependudukan atau Dukcapil. Untuk verifikasi data nanti akan dilakukan oleh tim Kemendikbud teman-teman. Kemudian yang nomor 4, semua guru honorer memiliki kesempatan yang sama untuk seleksi P3K tahun 2021. Tidak ada prioritas apakah sudah lama mengajar atau tidak. Nah, jadi berdasarkan pemaparan dari Mas Menteri untuk rekrutmen P3K tahun 2021 ini tidak ada skala prioritas teman-teman. Jadi semua guru memiliki kesempatan yang sama. Pelamar yang nanti memiliki nilai tertinggi maka dialah yang berhak untuk lolos menjadi P3K. Tidak peduli apakah dia sudah lama mengajar atau tidak. Jadi semua guru, baik itu guru senior maupun guru junior, ini nanti akan saling berkompetisi teman-teman, akan diambil yang terbaik. Dan perlu diketahui juga untuk rekrutmen P3K tahun 2021 ini bukan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi P3K, tetapi seleksi massal. Jadi nanti semua guru honorer akan diseleksi teman-teman. Jika nanti yang lulus seleksi hanya 1000 guru honorer misalkan, maka 1000 guru honorer tersebut yang akan diangkat menjadi P3K. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 5, aplikasi verbal ijazah bukan aplikasi untuk menentukan layak atau tidaknya PTK ikut seleksi P3K.
tapi untuk mengecek linearitas dan mengetahui pengakuan ijazah dari kampusnya. Nah, jadi verifal ijazah di GTK Kemendikbud ini untuk mengecek linearitas dan pengakuan ijazah dari pihak kampus, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah melakukan verifal ijazah. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari pelamar P3K, teman-teman. Kita lihat yang pertama. Min, apakah syarat mendaftar P3K harus memiliki NUPTK? Nah, untuk syarat apakah harus memiliki NUPTK atau tidak, ini masih belum ada info resmi dari Kemendikbud maupun Kemenpan-RB, teman-teman. Hanya saja Kemendikbud telah memaparkan syarat utama yang wajib dipenuhi untuk mendaftar P3K ini harus terdaftar di Dapodik. Jadi berdasarkan syarat utama tersebut, kemungkinan besar pelamar yang tidak memiliki NUPTK pun tetap bisa mengikuti seleksi P3K, teman-teman, asalkan terdaftar di Dapodik. Tapi kita tunggu saja, teman-teman, info resminya dari Kemendikbud dan Kemenpan-RB. Kemudian pertanyaan yang kedua, Min, bagaimana dengan guru honorer yang kualifikasi pendidikannya Diploma 2 PGSD sudah lama mengabdi? Apakah bisa untuk daftar P3K? Nah, berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, guru ini wajib memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4, teman-teman. Kita lihat di sini, ini adalah Undang-Undang Guru dan Dosen, teman-teman, bab 4 yaitu tentang guru. Kita lihat bagian ke-1, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kita lihat yang pasal 9, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Nah, jadi berdasarkan undang-undang tersebut, guru ini harus sarjana, teman-teman, atau diploma 4. Karena perkembangan dunia pendidikan yang semakin maju menuntut guru lebih profesional dan menguasai bidang pendidikan yang digelutinya. Setiap periode selalu ada pembaruan, teman-teman, dalam bidang pendidikan, dan hal tersebut juga mempengaruhi pendidikan di universitas yang akan menghasilkan calon guru yang profesional dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia. Oleh karena itu, sejak tahun 2015, pemerintah mewajibkan semua guru harus sarjana. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, Min, untuk mendaftar P3K apakah harus linier? Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, guru ini harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang tugas, teman-teman, atau harus linier. Kita lihat di sini. Ini adalah Undang-Undang Guru dan Dosen, teman-teman, bab 3 yaitu prinsip profesionalitas. Pasal 7, kita lihat yang ayat 1. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang A, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang B, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang C, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang D, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, guru ini harus linier, teman-teman, antara kualifikasi pendidikan dengan tugas yang diembannya. Jadi apabila teman-teman ingin mengajar di SD, maka teman-teman harus memiliki ijazah S1 PGSD. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ini adalah pemaparan dari Kemendikbud, teman-teman. Kita lihat kualifikasi pendidikan S1 atau D4, jenis sertifikasi Permendikbud nomor 16 tahun 2019, formasi mata pelajaran ini harus linier, teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin mendaftar P3K, maka berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen dan juga pemaparan dari Kemendikbud ini harus linier, teman-teman, antara ijazah dan jabatan yang akan dilamar nantinya. Baik, teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.